Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bid dharain amin. Marilah kita lanjutkan kajian kita, kajian tafsir, untuk melanjutkan kajian di hari yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Sal bani Israila kam atainahum min ayatin bayyinatin ma yubatil ni'matallahi min ba'di ma ja'at fa innallaha syadidul iqab. Sal takono sira ya Muhammad wa Muhammad Bani Israila ing Bani Israil tabkitan karena mentes-mentesake, maksudnya menyalahkan. Kam ing pira ataina paring sun ing Bani Israil kamu telapat kam iku istifhamiyatun bangsa istifham, pertanyaan tadi ya. Mu'alliqatun tur kang nyegah lafat sal, mu'alliqatu sal nyegah lafat sal anil maf'ul lisani saking maf'ul kang nomor 2. Wahia utekam iku sani maf'ulai ataina, nomor lorone maf'ul lorone ataina. Wa mumayyizuha lan namyisaken kam min ayatin, apane min ayatin ayate bayinatin kang pertama. Jadi min ayatin kan dari tamyiz, ini yang menamyizkan ya ataina itu tadi. Yang menamyizkan ya kam ataina berapa, maksudnya ayatin berapa ayat gitu ya, yang sudah ditunjukkan diberikan oleh Allah maksudnya. Ayat dhahiratin tegese kampata kafal kil bahri kaya dene minyak segara, misah segara. Wa inzal mani lan nurunake inuman kang kaya madu, wasawa lan iwak manuk kang lemu. Babadaluha mongko ganti Bani Israil ing ayat kufran ing kufur. Rasulullah disuruh tanya kepada Bani Israil, tapi Bani Israil di sini kalau di masa Rasulullah ya berarti keturunannya ya. Kan Bani Israil kan sudah lampau, sudah tidak ada, itu kan orang-orang Yahudi terutama ya, orang-orang Yahudi. Karena yang banyak itu banyak orang Yahudi daripada yang Nasrani ya pada waktu di Madinah itu. Sudah berapa banyak ayat-ayat yang ditunjukkan oleh Allah. Ayat maksudnya apa ya? Ya tanda-tanda kekuasaan Allah ya. Kafal kil bahri. Pada waktu Nabi Musa menyeberang laut dikejar Fir'aun, itu kan dengan tongkatnya diperintah Allah bisa airnya tidak tepung memisah ya. Dan selama dari kejaran Fir'aun kan sampai di padang teh itu kan juga tidak ada makanan, kemudian diberikan Allah minuman seperti madu. Itu ada yang mengatakan ini ya seperti embun gitu ya, tapi rasanya seperti madu gitu ya. Karena di sini kan tidak ada penjelasan cara yang
Maksudnya apa itu? Pada waktu itu contohnya bagaimana keluarnya? Ada yang mengatakan embun. Kalau embun ya agak secara akal ya diterima. Tapi walaupun tidak begitu ya nama kekuasaan Allah ya terserah ya. Wasalwal dan burung ya mungkin saja. Kemudian burung di situ banyak, tiba-tiba banyak burung mudah diambil, kemudian disembelih, kemudian dimasak, dimakan, mungkin saja kan ya. Fabadaluha kufron. Tetapi setelah diberikan itu tidak disyukuri dengan baik, tapi diingkari dalam arti ya nikmat itu tetap diterima, minuman manis dan makanan dari burung tadi, tetapi tidak diterima dengan syukur. Tetap menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan, tapi kufur dalam arti mungkin tetap menjalankan larangannya, mungkin dalam arti menyembah selain Allah. Itu kan ada yang sebagian orang Bani Israel itu menyembah sapi dari pedet dari emas itu kan bagian dari babadaluha kufron. Setelah ditinggal Nabi Musa untuk menerima wahyu, menerima kitab Taurat, ternyata umatnya ada yang tidak menyembah Allah, karena setelah diomongi dia tertarik dengan Tuhan dari pedet tadi. Ya kadang-kadang manusia kan juga begitu ya, kita ini kadang-kadang juga begitu ya. Ya jangan sampai ya kita gini, kadang-kadang juga terpengaruh oleh hal yang sifatnya duniawi. Ya, jangan sampai kita ya mungkin kalau kita mungkin hanya sebagai bicara, mungkin kita mengatakan saya ini kemarin sembuh gara-gara minum obat, ya mudah-mudahan itu hanya dari sudut bicara saja, tidak sampai meyakini ya, bertekad obat itu menyembuhkan, tetap yang Allah Subhanahu wa taala ya. Paman utai sapa iku ibadun kanthi zaman nikmat ing nikmat bisa ai mati an amakam paring nikmat Allah bikan alingan man ina ayat li ayat sababul hidayah, sebabnya tadi sebabnya nutus hidayah dari Allah. Jadi orang-orang yang mengganti nikmat ya, karena di sini karena ayat itu kan menyebabkan hidayah ya, petunjuk. Seperti tadi kalau di bahasa itu ya, orang bisa menyeberang laut selamat dari kejaran Fir'aun. Itu kan kalau dipikir ya harus menjadikan hidayah, karena tidak mungkin kalau tidak dari Allah. Nabi Musa kan ya memang Nabi punya mukjizat ya, tapi kan datang dari Allah setelah diperintah ya. Kalau tidak diperintah ya tidak bisa ya. Semuanya kan diperintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kegunaan tongkatnya kan sesuai dengan komando dari Allah, perintah ya. Membati majat saking sawise oleh teko ayat ingman kufron ing kufur. Jadi mengganti ayat dengan kufuran, mengganti nikmat dengan kekufuran. Nikmat yang diterima ya. Kalau di era sekarang itu kan era cerita zaman dahulu, walaupun wajib kita yakini. Tapi kan sekarang tidak langsung kita rasakan. Yang kita rasakan ya kehidupan di era sekarang ini ya. Di era sekarang ini yang kita rasakan. Keadaan dunia mungkin kita ini selamat dari gempa atau mungkin apa saja ya, diberikan rezeki walaupun mungkin menurut anggapan kita tidak melimpah gitu ya, tapi ya disyukuri ya. Fa inna Allah sama Gusti Allah bisa dilengkapi zat kang banget nyeksoni lahu mariman. Jadi kalau orang itu sudah diberikan, tapi memang biasanya
Kalau di zaman Nabi zaman dahulu ya, itu kalau permintaannya itu aneh-aneh ya, permintaan aneh dan merepotkan Nabi, itu kalau setelah diloloskan permintaannya dituruti, itu biasanya dekat dengan adab biasanya ya. Kalau setelah dituruti permintaannya, kemudian dia tidak mau menyembah lagi kepada Gusti Allah, itu biasanya dekat dengan siksa adabnya. Kalau di zaman Rasulullah kan tidak ada itu ya, tidak ada yang model itu ya. Makanya kalau sekarang ada bencana macam kan, banyak ulama yang mengatakan itu bukan adab, karena di zaman Rasulullah sudah tidak ada semacam itu ya. Tidak ada langsung Rasulullah berdoa orang kafir langsung di kena adab semua, tidak ada itu ya. Ya kebanyakan nanti tahu sendiri nanti di akhirat. Rata-rata kan begitu. Nanti tahu sendiri di akhirat. Kalau orang sudah diberitahu yang benar masih tidak mau mengikuti dan masih memusuhi ya. Yuina dan paesi liladina ketemu agak kafir mi alimaka opal hayatud dunya, kauripan ana donya, kauripan sing parek sing dilakoni saiki. Di sini memang kalau di ayat di tafsir ini min alimakata, tapi ya tidak harus terus terpaku ahli Mekah. Memang pada masa itu ahli Mekah, tapi yang pasti memang ahli Mekah ya. Kalau di era sekarang ya biasa saja ya, tapi kita jangan mudah untuk menuduh seseorang kafir, karena mungkin saja yang kita tuduh itu nantinya dapat hidayah, justru kita malah sebaliknya. Kan ada cerita di zaman Bani Israil seperti Barsesa, ulama Barsesa akibatnya meninggal dengan suul khotimah. Jangan sampai ya, karena menuduh atau menyebut orang itu kan ya kalau di zaman Rasulullah ya, memang berita itu dari Allah, orang itu kafir, orang itu munafik ya. Tapi walau begitu Rasulullah tidak langsung menyebut orang-orang kafir, orang-orang munafik, ya enggak begitu ya. Itu kan sebutan dari Allah. Ditunjukkan si A si B kafir, si A si B munafik gitu ya. Dan itu kan kalau mungkin ada yang langsung istimror ya, menafikan sampai meninggal dunia. Bitamwihi kelawan pepais lahir fa akhabbuha fa uhibbuha. Bitamwihi kelawan pepais lahir fa akhabbuha, moko demen alladzina ing hayat dunia. Jadi ya orang-orang kafir ini dihiasi kehidupan dunia, akibatnya suka dengan kehidupan dunia. Ya walaupun orang iman juga suka, tapi bedanya kan kalau di orang kafir sudah tidak percaya adanya Allah, tidak percaya adanya si pembuat dunia ini. Kalau orang iman ya walaupun suka itu masih ingat ya dengan kejadian alam ini, semuanya yang membuat adalah Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, ya tiada Tuhan selain Allah, dan itu pun tiada Tuhan atau kekuatan yang bisa menciptakan dunia ini kecuali Allah. Dan kejadian bukan dari hal yang tiada, tapi memang ada zat yang mengadakan. Wa mutayal ladina iku yaskharuna, geguyu minal ladina saya ngomong amanu kaing masapalan liban kono fakire melarate aladina kabilalin wa amarin wa suhaib. Kalau di masa itu ya mungkin ya orang-orang yang orang kafir yang orang Mekah,
Fakir Quraisy itu ekonominya mapan mungkin ya. Ini menertawakan dalam arti ya menghina gitu ya, menghina sahabat yang miskin. Tapi mungkin sahabat yang miskin ini mungkin sebelum masuk juga miskin kemudian masuk, karena biasanya kan kadang-kadang orang yang tidak punya pengaruh dan tidak punya dampak kehidupan ini kadang-kadang kalau ada perubahan itu mudah untuk ikut ya. Lain dengan orang yang punya kedudukan, punya jabatan, punya harta benda, itu kalau ada perubahan itu kadang-kadang masih menunggu. Perubahan itu akan biasanya dipikir menguntungkan dia apa enggak. Kalau di pemerintahan, seorang pengusaha ada perubahan misalkan, perubahan itu biasanya kan kalau di negara yang sangat ekstrim kan setelah ada kudeta gitu. Kemudian si kudeta itu menang, itu kan si pengusaha kadang-kadang kan juga berpikir ya, ini perubahan ini menguntungkan apa enggak. Kalau menguntungkan langsung dia mendukung, kalau tidak menguntungkan ya masih pikir-pikir dulu ya, itu misalkan. Nah ini juga begitu ya, orang-orang yang kelas rendahan ini ada belum dalam hati, asalnya kan jahiliyah, orang kafir Quraisy. Kemudian ada pencerahan Nabi Muhammad SAW ya, mendapat wahyu, memberikan penjelasan, tabligh dan sebagainya. Kemudian orang-orang yang rendah ini banyak yang ikut. Nah ini ditertawakan oleh orang-orang yang mapan, ditertawakan ya mungkin saja kamu masuk ke situ loh, gak ada perubahan gitu kan. Nah, tapi yang masuk kan tidak memandang saya setelah masuk harus berubah. Memang ada orang yang begitu, tapi ini yang orang-orang ini orang yang ikhlas ya. Ayastaziuna bihim, geguyu sapa alladzina kafaru bihim kan alladzina. Menertawakan dalam arti yang menghina, merendahkan mata. Wa ta'alauna bil mali lan gumedhe wa ta'alauna gumedhe alladzina kafaru bil mali kan bodoh. Tadi dia merasa sombong karena kedudukannya, karena harta bendanya. Ya walaupun di era sekarang ya ada itu kan, orang itu kan tidak hanya di zaman Nabi saja. Ya terus sampai yaumil qiyamah, karena itu kan sunatullah. Memang Allah membuat manusia itu begitu ya. Biasanya orang yang punya kedudukan tinggi, punya harta banyak, itu sombong, itu umum itu, bukan hal. Tapi ada yang tidak begitu. Seperti orang yang punya harta banyak itu biasanya memang sombong. Ya memang ada yang punya harta banyak ini malah menyengsarakan orang juga ada. Ada yang punya harta banyak ini membahagiakan orang, mungkin hartanya banyak diamalkan, disedekahkan, tapi ada yang tidak, kan tidak sama. Walaupun kalau secara agama itu diharuskan, tapi realita kan di kenyataan kan tidak semuanya begitu. Waladina utawakeh kita kau kang ngedoi asyika syirik wahum utawa iku haula alladzina amanu iku fauqahum ndukure alladzina yaumil qiyamati endal dina kiamat. Ini kan janji Allah ya, orang-orang yang takwa, orang-orang takallah, orang-orang yang tidak syirik, itu orang-orang yang nanti akan berada di atas. Nah, tapi kadang-kadang ini kan janji ya. Kadang-kadang orang merasa seperti hidup ini kan lama ya. Lama kalau memang kita masih muda, tapi kalau kita sudah tua, sudah sakit-sakitan, seakan kan hidup ini sudah tidak begitu bermakna. Itu baru merasakan arti hidup ya. Nah, orang-orang yang itu sudah janji Allah, walaupun di dunia dihina, ya mungkin kalau zaman itu mungkin disiksa, mungkin dan lain sebagainya ya. Karena di masa itu kan tidak seperti sekarang. Kalau sekarang kan harus penegakan hukum, zaman itu kan tidak ada ya,
belum ada semacam itu. Di akhirat dijanji Allah akan berada di atas. Yang jelas orang akan dimasukkan surga dan orang yang kafir masuk neraka. Wallahu ta'ala yarzuqu paring rezeki Allah man wa yasangkal sabi karo hisabin lan tanpa hisab hitungan. Allah itu memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendaki. Yang jelas ya tanpa batas atau rezeki yang banyak. Fil akhirati intan awid dunya untuk. Jadi di akhirat atau di dunia, kalau di akhirat ya tadi diberikan tempat di surga. Kalau di dunia bi ayyum nikah al maskur minhum awal sakhirin warikobi. Kalau di dunia mungkin saja orang yang orang yang dihina tadi loh, itu memiliki hartanya orang yang menghina atau mungkin badan tubuhnya. Kalau di situ mungkin saja ini ya, kalau di tafsir ini diatasnya pada masa itu setelah orang-orang kafir Quraisy kalah dalam perang, mungkin saja hartanya jadi rampasan atau mungkin badan dalam arti ditawan, di penjara gitu kan. Ini kalau ditafsirkan di masa itu ya. Kalau di era sekarang ini kan seandainya orang perang kan sudah beda ya. Karena sekarang ini hubungannya senegara ya. Makanya sekarang ini perang sudah tidak melihat sudut agama ya. Karena ya aturan di satu negara ini aturan bukan langsung ya walaupun itu berbeda Al-Quran dengan hadis, tapi tidak langsung begitu. Kalau dulu kan ada ini, kalau negara orang murtad dikenal sanksi, kan sekarang tidak ada. Bisa dikatakan tidak ada negara membuat aturan orang yang murtad dikenal sanksi, tidak ada. Karena itu juga sulit ya. Bahkan ada negara di era sekarang ini di identitasnya tidak tertulis agamanya apa, malah tambah sulit itu ya. Status agama tidak tertulis di KTP, kan tidak tahu malahnya. Karena ana sapa anas menungso iku umat wahin kasiji. Atau umat golongan wahin kasiji aliman isman. Manusia itu ya, kalau merujuk kepada awal kehidupan manusia di zaman Nabi Adam ya. Setelah turun di dunia itu kan ya Nabi Adam dan mulai anaknya itu kan ya yang jelas dari Allah kan Nabi Adam ya, suami istri ya, satu kepercayaan ya. Cuma di situ mulai ada benih-benih berubah karena awal turun ke dunia ini kan mulai ditipu oleh setan ya. Kemudian ya setan kan tidak menipu Nabi Adam saja dan juga keturunan. Fatalahu bi an amana badun wa kafara badun. Kemudian fatal muqabatun nas bi an iman sahabatun sebagian manusia wa kafara badun. Setelah itu tahap-tahap berikutnya manusia itu ada yang iman, ada yang tidak iman sebagainya. Ini kan secara pokok ya, iman dan tidak iman. Sebagian ada iman, yang iman pun ada yang imannya full, mencari ridha Allah. Ada yang imannya seperti orang munafik gitu kan, berwajah ganda ya, kelihatannya iman sholat tapi hatinya kafir. Tidak ada yang begitu, semacam-macam lah ya. Ya sampai sekarang ini kita tahu sendiri ya. Bapak aja mengutus dengan adanya itu, Bapak aja mengutus Allah kita nabi ilahi maring nas mubasina kali mbebunga sapa nabi man ing amanah kang iman berjane kan swarga. Kemudian Allah mengutus nabi ya, memang
ya sesuai dengan ini kan sesuai dengan ciptaan Allah. Memang Allah itu aslinya dari sudut ilmu kalam. Memang Allah ya menjadikan manusia itu kan diberikan nafsu ya. Lah nafsu itu bisa mengarah ke buruk dan bisa mengarah ke baik. Nah, kemudian Allah juga menjadikan nabi ya. Lah nabi ini atau rasul itu memberitahukan atau mengajarkan kepada manusia tadi hal-hal yang baik dan disuruh menjauhi hal yang jelek. Tapi di sisi lain Allah juga menjadikan setan itu mengajak hal yang jelek. Ya memang setan ya memang tujuannya mengajak manusia ke hal yang jelek, itu memang tugas pokoknya ya. Ada lagi makhluk yang menjalankan semua perintah Allah. Ini seperti apa? Malaikat ya. Makanya manusia ya tidak bisa satu kelompok wilayah kiamah mulai zaman Nabi Adam kalian sudah disetting begitu ya. Cuma kita ya harus berusaha untuk menjadi yang baik gitu ya. Walaupun ya tidak bisa manusia ini seperti Nabi ya. Kita berusaha. Wa mundrina lan pira-pira kang medeni man ing wong kafaro kang kubur binar kan. Jadi dan memberikan peringatan, memberikan ancaman kalau melanggar aturan Allah ya akan mendapatkan siksa di neraka. Ini kalau orang kafir kan nerakanya selamanya. Kalau orang mukmin seandainya masuk neraka ya sebentar kemudian masuk surga ya. Jadi ada yang begitu modelnya kan langsung setelah setelah di padang mahsyar langsung masuk surga semua, neraka semua, tidak ada perubahan. Nah, kalau ahli sunnah kan mungkin saja asalnya ada yang masuk neraka sebentar kemudian dipindah masuk surga, tidak langsung sejak awal surga semua neraka semua, enggak ya. Tapi kita ada yang sebagian sebentar masuk neraka kemudian dialihkan masuk surga. Wa anjala nurun sapa Allah mahum setane nabiin alkitab yang kitab bimal kutubi kan berber kitab bil haqi kan muta'alliqun bi anjala utai bil haq ta'alluq hubungan apa lafadznya. Berarti anjala bil haq nurun kitab dengan benar gak main-main ya. Liyakuma sebab menghukumi Allah bi kang kitab bainan nasi antara manusia fi man dampa etala bukan suloyo manusia fi dalama. Jadi Allah ngutus nabi untuk memberikan peringatan, memberikan ancaman, memberikan kabar gembira yang diberitakan Nabi, yang ditunjukkan Nabi dengan kitab yang diwahyukan oleh Allah melalui malaikat Jibril ya. Ya karena dengan kitab kan supaya mudah dicatat loh, dibukukan supaya mudah ya. Kalau hanya dengan ucapan saja kan mungkin cepat lupa ya. Liyakuma bayanasi bima talafu. Jadi terhadap hal yang menjadi sengketa, perbedaan di antara manusia. Minanti ini saya ngomong tadi ya karena agama itu memang dengan agama orang akan menjadi baik, dengan agama orang bisa selamat. Tapi kadang-kadang kalau agama dibelokkan juga bisa menjadi bencana ya.
bisa menjadi peperangan walaupun dalihnya sama-sama agama. Ini kepingin ini jajalin agama, ini kepingin ini dengan agama. Makanya agama juga bisa. Wa ma talafan ora sulaya ora beda-beda sopon. Ma talafan ora beda-beda bi indam din aidinin agama sapa eladina aja utuh kanten bareng. Sapa aladina ing kitab, ing kitab. Fa man mongko baten sebagian wakon kubur baten. Mimbatima jat umul bain sause oleh teko ing aladina obahe benatu berapa hujah kang andoi al hujatu yang hujah dan kapital ala tauhid an enate tauhid wa man talafa bi iladin utum batima jampai. Jadi apa ya, setelah datangnya argumentasi yang dibawa oleh Nabi yang jelas, itu kan tidak akan bermasalah. Tapi wa masalah tidak akan dipertentangkan hal itu. Ilaladina utu ya, kecuali orang-orang yang diberikan itu memang punya karakter mempermasalahkan ya. Ya mempermasalahkan isi ya, isi yang ada kandungan. Walaupun itu isinya baik, tapi memang ada orang yang mempermasalahkan itu ya apa ya, benci, tidak suka dengan perubahan. Ada yang mungkin mempengaruhi kedudukan ya, kedudukannya nanti kalau dia ikut itu akibatnya kedudukannya tergusur atau mungkin dengan macam-macam harta bendanya barangkali ya. Wamin muta'alikun bi talafa lafat min ya mimbatima itu muta'alik kang mutakan hubungan bi talafa kala talafa wa ya utaimin lafat min wa batan sawuse min iku muqaddamun den al istisnai fil makna. Jadi min ba'dima ini kalau sudut makna ini didahulukan amantalafa fi yaladina utuhu ba'dima jan bayina. Tapi kalau di urutan dibaca Al-Qur'an kan setelahnya. Tapi kalau artinya didahulukan. Jadi ayat-ayat yang diberikan diturunkan itu tidak dipertentangkan kecuali orang-orang yang diberikan kitab tapi ya itu tadi yang mempertentangkan isi kitab baru ini kan ada arti ya. Bayan kelawan lacut minangka misalnya berangkat. Nanti pertentangan tadi kan lacut, memang tidak suka baino antarane aladina. Ya karena orang kalau sudah tidak suka itu sulit ya, tidak suka menjadi suka itu kadang-kadang mungkin di ini ya. Yang masih mungkin itu kan misalkan diberikan hal yang duniawi, tapi itu kan juga tidak permanen lah, sebentar hanya berpura-pura seperti suka. Kemudian kembali lagi tidak suka. Karena sudah pembawaan tidak suka, bahyan ya tidak suka. Seneng wis jengkel. Pada mengkono soal ladina ewang akeh amun kaya lima manfaat talafu kang sulanas bintang minahake saking nyatanya barang kabeh ingkang kersane pirote kan irot. Tapi orang-orang yang iman ikut diberikan hidayah oleh Allah ya. Diberikan hidayah terhadap hal yang dipertentangkan. Jadi dia tetap mempercayai itu, dia tetap iman bi'idnihi bi'irodati dengan irodanya Allah. Orang-orang yang iman secara
tauhid kan dia sudah ditentukan oleh Allah. Walaupun adanya gempuran, adanya ocehan, adanya ya, hinaan dari yang lain, dia tetap percaya kitab yang dibawa oleh Nabi, informasi yang tidak terpengaruh karena sudah diberikan hidayah. Dia akibat iman, dan imannya tetap kokoh karena dengan iradahnya Allah. Wallahu ta'ala yati nudakan man yang yasa akan kalau sapa Allah hidayah ing nudakan man ila siratal dalan mutang kecek tariqil haqq taksih dalan kang bener. Jadi Allah sudah menunjukkan kepada siapa saja, tidak peduli, bahkan orang itu ekonominya rendah, ekonominya tinggi, siapa saja ya, tidak peduli guys. Orang itu dihina orang lain, diejek, kau sudah dapat hidayah ya tetap kokoh mengikuti jalan yang benar, walaupun dianggap orang yang lain itu orang gila, orang sendeng dan sebagainya. Tapi ini yang perlu kita ketahui, ini fokus di agama ya, jangan dialihkan ke masalah politik ya, karena kalau di politik itu kan rentan atau mungkin banyak ya hal yang dihubungkan dengan kekuasaan ya, akibatnya ya bisa dialihkan mencari massa ya, bukan mencari yang benar yang sesungguhnya. Wana jalan tunu fihi fi wana jalan temurun fi jahdin en dalem martelake kangelan asaba kang ngenani kang muslimin apa am hasibtum dawo am hasibtum bal ahasibtum am hasibtum balik apa to nyono sira bal ahasibtum bal apa to nyono sira anak kulian to mancing utawa basa sira ajalan walama lam yatikum lan durun teka ing sira apa masalu ladina perumpamaan akeh sibuma perumpamaan barang atakan teka apa ma alane angka kalau kang siwat mingkop sang sakjroning sira minal mine saya mukmin minal mine saya propro coba fatas biru maka sabar sapa sira kama sabar kala sabar alladzina khalau. Ini ya orang-orang mukmin pada masa itu Rasulullah kan sebelum terbukanya kota Mekah itu kan banyak merasakan ya kesengsaraan ya. Karena apa? Ya kehidupannya, ekonominya, macam-macamnya. Karena posisinya kan masih lemah. Baru setelah Mekah ditaklukkan oleh orang-orang mukmin itu baru posisinya sudah mendingan ya, karena ya sudah ya perangan kami tetap ada, cuma sudah tidak dengan kafir Quraisy ya. Kan perangan dengan kafir Quraisy kan kadang-kadang asalnya saudara bisa jadi musuh gitu kan, karena beda keimanan ya. Am hasibtum antarkul jannat, apakah kamu mengira menduga masuk surga dan kamu belum mengena dirimu seperti yang mengena kepada orang-orang yang dulu. Masadhum ngenani ing alladzina khala jumlatun musta'nifatun. Jumlatun musta'nafan jumlah kang den gawe-gawe. Mubayan kang mertelaken barang qabla satune jumlah. Apa alba sau banget akhire
dadul banget fakire wadarra ulan bang kemelaratan ail maradu tegese lara. Apa maksudnya ya setiap manusia kalau diberikan tidak enak ya mesti sambatan kan kita, atau mungkin apalagi ini kan kadang-kadang Rasulullah kan sering memberitakan, sering mengatakan orang iman akan mendapatkan surga gitu kan. Nah ini mungkin ada sebagian sahabat yang bangga, walaupun saya ingin nanti akan masuk surga gitu ya. Kemudian maka dijawab Allah, amakhas antan hujana walama yatikum masal ladina khala min qablikum. Apakah mengira akan masuk surga dan kamu belum menerima apa yang diterima orang-orang yang dulu. Nah, orang-orang yang dulu itu dengan cobaan dia tetap sabar. Di sini kan disebutkan Majnun Baksa'u, banget fakiri, sakit. Ya memang ada yang sahabat itu sebelum masuk sudah fakir ya. Ada yang ini sakit mungkin dengan perangan, ya namanya perangan ya. Ada yang kena sabetan pedang atau apa, mungkin tangannya putus, mungkin belum merasakan semacam itu sudah berbangga-bangga masuk surga gitu. Ya, ini kan sebagai apa ya, supaya walaupun sudah kita ini dijanjikan akan orang mukmin akan masuk surga, tapi jangan apa ya, jangan enak-enakan itu ya. Tapi kita harus bersusah payah dalam hidup ini tetap berbuat yang terbaik gitu ya. Jangan lantas sudah mukmin menghina yang belum mukmin, karena mungkin saja yang belum mukmin itu suatu saat mendapat hidayah mukmin. Nah, yang mukmin suatu saat malah jadi munafik, mungkin saja kan, kita juga tidak tahu ya. Wazul zilulan dan gonjang kanjeng ojo ijo dan kagetake bi anwa'il bala. Kata yakulu saya mengucap bin nasbar robi ya. Nasab yono yakula kola dawuh sapa rasul waladina nuake amanu kang iman so mawas dan rasul. Sehingga mengucapkan karena digonjang-ganjingkan dia apa ya, dihentakkan dengan berbagai ancaman, berbagai bencana. Mungkin setelah ini mungkin kena bencana gempa. Ini bencana gempa belum selesai, banjir, mungkin kebakaran barangkali gitu aja. Ya jangan sampai ya, mudah-mudahan. Sampai-sampai Rasul dan orang pengikutnya itu mengatakan ya, istibtoan lin nasri, krana milang lawas lin nasi maring pitolong li tanahi sidati kana katoke kangelan alaihim ing atase aladina. Jadi sampai-sampai Rasul daping mengatakan ini Allah ini akan memberikan pertolongan apa tidak, kok sampai detik ini kok tidak ada tanda-tanda memberikan pertolongan ya. Sampai kita ini seakan-akan apa ya, mungkin keimanan sudah pokoknya jangan mengeluh sekali lah ya. Katanya Allah itu beserta kita, Allah itu menolong kita, kok sampai detik ini kok tidak ada tanda menolong. Padahal orang yang di luar sana, orang kafir semakin kokoh, semakin kuat, semakin menghina dan lain sebagainya. Apa katanya? Mata kapan? Yakti teko apa nasrullahi pitulung Allah. Kapan pertolongan Allah datang?
alladzi iku nasma witna kan den janji ingsun alladzi wa'adnahu kang janji ingsun ing nasr fa ujibu moko den jawab sapa alladzi mingke bareng sing arai Gusti Allah. Ala eling inna nasullahi sak temene iku karyon bareng apa iyanuhu tekane nasu. Maksudnya ini fa ujibu mingki baila ya ini apa namanya dari malaikat Jibril mengatakan pertolongan Allah dekat, jangan khawatir ya, pertolongan Allah dekat. Karena apa? Ya memang itu kan semua apa namanya ujian, dalam arti orang ingin menggapai kesejahteraan, menggapai sukses harus ada ujian. Maka ini ya kalau kita pelajari ya pada begitu ya, tidak langsung tiba-tiba lah. Kalau mungkin kalau kemudian Rasul itu perang menang terus gitu ya, akibatnya kan ya orang pasti ikut. Karena apa? Lah menang ya, pokoknya menang. Kalau bergandengan dengan Rasulullah jadi pengikut perangan menang ya, semua ikut semua. Karena ya orang-orang kan tidak perlu mikir, gak perlu, pasti menang. Tapi kadang menang, kadang kalah, kadang itu kan akibatnya orang kan juga berpikir kalau keimanannya masih belum kokoh. Maka ini sampai karena guncangan, karena banyak cobaan sampai mengatakan mata. Padahal ini pada masa itu para sahabat ya yang orang-orang imannya yang kokoh, kecuali yang orang-orang memang karakter munafik. Yang orang-orang yang asli beriman kan sudah kokoh. Ya zalunaka takon sahabat yang sira ya Muhammad mada yang apa yung fikun mada yang apa suci yung fikun sedekah muslim ai alladzi tegese barang yung fikuna kang nafaqake sapa muslim ing alladzi fasail utahe wong kang takon iku Umar bin Jamuh, Umar bin Jamuh. Wakana ana Umar bin Jamuh iku saikhon wong tuwa damal ingkang dene bondo. Fasala moko takok Umar bin Nabi sallallahu alaihi wasallam amma sayang barang yung fikukan yung faku kan den nafaq wa ala man nang wong yung faku kan den sedekah ya sapa. Ini ya beda lagi dengan tadi ya. Ada sahabat tanya kepada Rasulullah karena orangnya ini tua ya, dan orangnya berada dalam arti punya harta. Maka dia tanya kepada Rasulullah, Rasul, saya punya harta ini kalau sekarang mungkin ya rambu-rambunya bagaimana, siapa yang saya beri dan apa yang saya berikan. Kul ngucap sapa sira Muhammad lahum maning sahabat mau te pangapat kang napa min khairin saking bayane saking bondo kang ya. Bayanun 5 bayan nera 5 mana barang samilun bayanun 5 samilun lil qalil wal kasir. Kamangkul lil qalil bono gedhi wal kan bono wabilan niku ing dalem mampun tadi bayanul munfaq
ngetelaken perkara kang den nafakake. Tadi Rasulullah disuruh jawab barang yang dinafkahkan yaitu dari harta bendanya ya, yang dimiliki, baik sedikit maupun banyak. Alladzi tegese barang wa uta alladzi akhadu sikai soal salah sijine sigare soal. Tadi barang yang dinafkahkan itu kan salah satunya pertanyaan. Nanti kan itu apa namanya? Ada ini barangnya dan manusianya. Kan salah satu wajaba jawab Allah an masrif wajib lan jawab Allah an masakem panggonan kang den ing ngake alladzi huwa asikul akhir, yaitu sekarang kang akhir bikoli. Salah satunya tadi ini kan apa yang disedekahkan dan kepada siapa, itu ada dua pertanyaan. Kemudian yang dijawab adalah yang bagian akhir. Wal walidaini wal aqrabin wa ta'asaq wa misabil. Ini kan kepada siapa, bukan apa kan gitu ya. Wal walidaini maka wong tua loro. Wal aqrab propro kraba, yatam pro yatim, wal masakini permawas miskin. Wabni sabili dan ibnu sabil. Hum utawi walidain iku aula utawi luwing haki bihi kanma. Jadi inilah orang-orang yang disodakoi, orang tua, kerabat, yatim, orang miskin, dan ibnu sabil, orang-orang bepergian. Maksudnya bepergian mencari ilmu ya, bukan hanya bepergian yang biasa itu ya, healing biasa bukan ya. Atau mungkin orang bepergian yang kehabisan harta barangkali, yang mencari ilmu. Jadi ada dua, apa yang disedekahkan dan siapa yang diberi sedekah. Ini jawab yang diberi sedekah. Wa ma uta barang tabalu kang ape sira min khairin, nyatan saking kebagusan, ain faken tegese nyatakake awal sedekah. Wa ma utai apa iku tabalu akae sapa sira min khairin, nyata yang bagus, infakan nyata ka agar fa inon sabikan ma iku alimun ngedane. Jadi apa yang kamu kerjakan, bagi itu nafkah, kalau di atas tadi kan masalah nafkah ya, atau mungkin lainnya nafkah sedekah, mungkin hal lain ya, mungkin fa innallaha bi'alim, maka Allah akan mengetahui, maka Allah niscaya mengetahui. Fa mujazin alaihi, maka Allah merupakan zat yang membalas ya kebaikan, membalas sedekahnya orang tersebut. Sampai di sini kajian kita, mudah-mudahan kajian kita ini senantiasa tetap
memberikan pengetahuan tentang kandungan isi yang ada dalam Al-Quran. Dan barangkali kajian saya ini masih ada yang kurang jelas atau mungkin bacaan sedikit keliru. Saya menerima masukan agar ke depan semakin baik, semakin jelas, semakin mudah dimengerti. Raditu billahi robah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.